1000 tahun yang lalu, jauh sebelum kata stres, psikosomatik, atau gangguan kecemasan dikenal dunia modern, seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Sina telah mengingatkan manusia tentang satu hal yang hari ini baru benar-benar kita rasakan dampaknya. Ia berkata bahwa waham, bayangan ketakutan dan kecemasan dalam pikiran, adalah induk dari banyak penyakit. Bukan kuman, bukan makanan, bukan cuaca semata, tetapi cara manusia memandang hidupnya sendiri. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi menyimpan kebenaran yang mengguncang. Hari ini, ketika banyak orang makan makanan sehat namun tetap sakit, berolahraga rutin namun tetap lelah, dan minum obat namun tak kunjung sembuh, kita mulai sadar bahwa ada sesuatu yang hilang. Dan ternyata, Ibnu Sina sudah menunjukkannya sejak 1000 tahun lalu. Menurut Ibnu Sina, tubuh manusia bukan sekadar kumpulan organ. Ia adalah satu kesatuan utuh antara jasad, jiwa, dan akal. Jika satu rusak, yang lain akan ikut terdampak. Inilah yang disebutnya sebagai keseimbangan mizaj atau temperamen. Setiap manusia lahir dengan komposisi yang berbeda. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang lembab, ada yang kering. Karena itu, ia menentang keras pola hidup seragam yang dipaksakan pada semua orang. Apa yang cocok bagi satu tubuh, bisa menjadi racun bagi tubuh lain. Makanan yang menyembuhkan seseorang, bisa melemahkan orang lain. Bahkan cara bekerja, cara beristirahat, dan cara berpikir pun seharusnya disesuaikan dengan kondisi diri masing-masing. Ketika manusia memaksa dirinya mengikuti gaya hidup yang bukan miliknya, saat itulah tubuh mulai berbicara lewat penyakit. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tanda awal ketidakseimbangan bukanlah rasa sakit, tetapi perubahan kecil yang sering diabaikan. Mudah lelah, sulit tidur, pikiran gelisah tanpa sebab, emosi naik turun, dan kehilangan rasa nikmat dalam hidup. Semua ini adalah alarm halus dari tubuh. Namun manusia modern sering menutup alarm ini dengan kopi, hiburan, atau obat penenang, tanpa pernah bertanya, apa yang sebenarnya sedang tidak seimbang dalam dirinya. Padahal, menurut Ibnu Sina, pengobatan terbaik selalu dimulai dari mengenali diri sendiri. Ia juga menekankan pentingnya gerak dan tidur, tetapi bukan gerak yang berlebihan, dan bukan tidur yang sembarangan. Olahraga, kata Ibnu Sina, adalah cara alami tubuh membersihkan racun yang tidak bisa dikeluarkan hanya dengan makanan. Gerak yang cukup membuat aliran darah lancar, memperkuat organ, dan menenangkan jiwa. Namun ketika olahraga berubah menjadi ambisi, paksaan, atau obsesi, manfaatnya justru hilang. Begitu pula tidur. Tidur bukan sekadar mematikan tubuh, tetapi waktu bagi jiwa dan organ untuk memperbaiki diri. Tidur yang terganggu akan merusak keseimbangan batin, dan dari situlah penyakit perlahan tumbuh. Banyak orang hari ini bangga kurang tidur demi produktivitas, padahal Ibnu Sina telah mengingatkan bahwa tubuh yang lelah adalah ladang subur bagi penyakit. Namun dari semua pemikirannya, yang paling mengejutkan adalah pandangannya tentang kekuatan psikologi. Ibnu Sina pernah melakukan eksperimen sederhana namun sangat dalam maknanya. Ia menempatkan seekor domba di kandang yang aman, diberi makanan terbaik dan perawatan yang sama. Namun di dekatnya, ia letakkan seekor serigala yang terikat, tidak bisa menyerang. Secara fisik, domba itu aman. Makanannya cukup. Lingkungannya bersih. Tetapi setiap hari, domba itu melihat serigala, merasa takut, dan hidup dalam kecemasan. Hasilnya, domba tersebut jatuh sakit dan akhirnya mati, bukan karena kekurangan gizi, tetapi karena ketakutan yang terus-menerus. Dari sini, Ibnu Sina menyimpulkan bahwa rasa takut mampu menghancurkan tubuh, bahkan ketika semua kebutuhan fisik terpenuhi. Sekarang, coba kita bercermin. Berapa banyak manusia hari ini yang hidup seperti domba itu? Aman secara fisik, cukup makan, cukup harta, tetapi setiap hari pikirannya dipenuhi ketakutan. Takut tidak cukup uang, takut gagal, takut sakit, takut masa depan, takut kehilangan. Tubuh pun hidup dalam mode waspada terus-menerus. Hormon stres meningkat, pencernaan terganggu, imun melemah, dan perlahan penyakit muncul.
Inilah yang oleh Ibnu Sina disebut waham. Penyakit yang lahir dari pikiran, lalu menjalar ke tubuh. Di titik ini, mari berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Dari semua yang sudah dibahas, mana yang paling sulit kita jaga hari ini? Pikiran yang tenang, pola makan yang sesuai diri, atau gerak dan tidur yang seimbang? Tulis di kolom komentar. Saya benar-benar ingin membaca dan berdiskusi dengan kalian, karena di sanalah proses sadar dimulai. Menariknya, sains modern hari ini justru mulai mengonfirmasi apa yang dikatakan Ibnu Sina berabad-abad lalu. Penelitian tentang hubungan usus dan otak menunjukkan bahwa kondisi pikiran sangat memengaruhi kesehatan pencernaan, dan sebaliknya. Stres kronis terbukti mengganggu mikrobiota usus, memicu peradangan, bahkan memperburuk penyakit metabolik. Ilmu kedokteran modern menyebutnya good brain axis. Ibnu Sina menyebutnya sebagai hubungan jiwa dan jasad. Nama boleh berbeda, tetapi hakikatnya sama. Psikologi modern juga menemukan bahwa sugesti, keyakinan, dan harapan memiliki efek nyata pada tubuh. Efek placebo adalah bukti bahwa tubuh bisa membaik hanya karena pikiran percaya akan sembuh. Ini bukan sihir. Ini adalah mekanisme alami yang sejak dulu sudah dipahami oleh Ibnu Sina. Ia meyakini bahwa dokter sejati bukan hanya menyembuhkan tubuh pasien, tetapi juga menenangkan jiwanya. Karena jiwa yang tenang adalah separuh dari kesembuhan. Ibnu Sina tidak mengajarkan kita untuk menolak obat, tetapi untuk tidak menggantungkan hidup sepenuhnya pada obat. Ia mengajarkan bahwa obat terbaik adalah keseimbangan, kesadaran, dan pengelolaan pikiran. Ketika pikiran tenang, tubuh lebih mudah pulih. Ketika hidup selaras dengan fitrah diri, penyakit kehilangan pijakannya. Dan ketika manusia berhenti hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, tubuh pun kembali ke kodratnya, yaitu sehat. Mungkin inilah peringatan yang terlambat kita sadari, bahwa kemajuan teknologi tidak selalu sejalan dengan kemajuan batin. Bahwa semakin canggih dunia luar, semakin penting kita merawat dunia dalam. Ibnu Sina telah meninggalkan pesan lintas zaman, bahwa kesehatan bukan sekadar apa yang kita konsumsi, tetapi bagaimana kita memaknai hidup. Dan mungkin, setelah menonton video ini, langkah pertama menuju sehat bukanlah mencari obat baru, tetapi mengubah cara kita berpikir, merasa, dan hidup mulai hari ini. Ketika Ibnu Sina berbicara tentang kesehatan, ia sebenarnya sedang berbicara tentang kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh tidak pernah berbohong. Setiap keluhan adalah pesan. Setiap rasa tidak nyaman adalah bahasa. Masalahnya, manusia modern terlalu sibuk menuntut tubuhnya untuk terus kuat, tanpa pernah mau mendengarkan apa yang sedang ia sampaikan. Kita memaksa tubuh bekerja saat ia butuh istirahat. Kita menekan emosi saat jiwa ingin didengar. Kita menyebutnya disiplin, padahal seringkali itu adalah bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Ibnu Sina mengingatkan bahwa penyakit tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seiring kebiasaan yang diulang tanpa kesadaran. Pola pikir yang dipelihara setiap hari, emosi yang dipendam bertahun-tahun, gaya hidup yang bertentangan dengan fitrah tubuh. Semua itu menumpuk, hingga suatu hari tubuh berkata, "Cukup." Dan saat itulah manusia baru mulai mencari jawaban keluar, padahal akar masalahnya ada di dalam. Ia mengajarkan bahwa langkah awal penyembuhan bukanlah terapi yang rumit, tetapi memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, menata ulang ritme hidup, mengurangi beban pikiran yang tidak perlu, mengembalikan hidup pada kesederhanaan yang selaras. Dalam pandangannya, manusia yang terlalu banyak keinginan akan lebih mudah sakit, karena jiwanya tidak pernah benar-benar istirahat. Keinginan yang tidak terkendali menciptakan kecemasan, dan kecemasan adalah pintu masuk bagi banyak penyakit. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya lingkungan. Bukan hanya udara dan makanan, tetapi juga manusia di sekitar kita. Lingkungan yang penuh tekanan, konflik, dan ketakutan akan merusak kesehatan, meski dari luar tampak normal. Karena itu, ia menyarankan agar manusia memilih lingkungan yang menenangkan, percakapan yang menyejukkan, dan aktivitas yang mendekatkan pada ketentraman batin. Ia memahami bahwa kata-kata, suasana,
dan energi emosi memiliki pengaruh nyata pada tubuh. Dalam dunia hari ini, kita sering menyebutnya sebagai kesehatan mental. Namun bagi Ibnu Sina, tidak ada pemisahan antara mental dan fisik. Keduanya adalah satu kesatuan. Pikiran yang kacau akan melemahkan organ. Emosi yang tidak stabil akan mengganggu sistem tubuh. Dan sebaliknya, tubuh yang dirawat dengan baik akan membantu pikiran menjadi lebih jernih. Inilah keseimbangan yang ia maksud, bukan ekstrim ke salah satu sisi. Ia juga mengingatkan bahwa kesembuhan bukanlah proses instan. Tubuh memiliki kecerdasan alami untuk memperbaiki dirinya, tetapi ia butuh waktu dan kondisi yang tepat. Ketika manusia terlalu tergesa-gesa ingin sembuh, justru ia menambah tekanan pada dirinya sendiri. Padahal, ketenangan adalah bagian dari terapi. Kesabaran adalah bagian dari obat. Keyakinan adalah bagian dari proses penyembuhan. Ibnu Sina percaya bahwa harapan yang hidup di dalam diri seseorang mampu menggerakkan daya sembuh yang luar biasa. Bukan harapan kosong, tetapi keyakinan yang disertai perubahan nyata dalam cara hidup. Ia mengajarkan bahwa seseorang tidak bisa berharap sehat jika masih memelihara pola pikir yang merusak dirinya sendiri. Tidak bisa berharap sembuh jika masih hidup dalam ketakutan yang sama setiap hari. Maka jika hari ini kita merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mudah cemas, sulit tidur, atau tubuh sering memberi sinyal aneh, mungkin ini saatnya berhenti sejenak. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk mendengarkan. Apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh kita? Apa yang selama ini kita abaikan? Apa yang perlu diseimbangkan kembali? 1000 tahun lalu, Ibnu Sina sudah memperingatkan bahwa manusia akan menderita bukan karena kurangnya obat, tetapi karena jauhnya ia dari keseimbangan. Dan hari ini, di tengah kemajuan sains dan teknologi, pesan itu terasa semakin relevan. Kesehatan sejati bukanlah hasil dari satu pil, tetapi dari keselarasan hidup. Ketika pikiran tenang, jiwa terjaga, dan tubuh dihormati, di sanalah kesehatan menemukan jalannya kembali. Dan jika kita menelusuri lebih dalam, Ibnu Sina sebenarnya sedang mengajak manusia untuk kembali pada fitrah. Hidup yang selaras, tidak berlebihan, tidak menekan diri, dan tidak memusuhi tubuhnya sendiri. Ia melihat bahwa banyak penyakit muncul bukan karena tubuh lemah, tetapi karena manusia terlalu keras pada dirinya sendiri. Terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak ambisi, terlalu sedikit jeda. Tubuh akhirnya kelelahan menanggung beban yang seharusnya diselesaikan oleh kesadaran. Ibnu Sina mengajarkan bahwa waktu memiliki peran besar dalam kesehatan. Segala sesuatu yang dilakukan tidak pada waktunya akan merusak keseimbangan. Makan ketika tidak lapar, tidur ketika pikiran masih penuh emosi, bekerja ketika tubuh sudah lelah, berbicara ketika hati sedang panas. Semua ini perlahan menciptakan kekacauan di dalam diri. Ia percaya bahwa disiplin sejati bukan memaksa diri, tetapi memahami kapan harus berhenti. Ia juga menyinggung tentang pentingnya niat dan makna dalam hidup. Menurutnya, manusia yang hidup tanpa tujuan yang jelas lebih mudah jatuh sakit. Jiwa yang kehilangan arah akan menciptakan kehampaan, dan kehampaan itu sering diisi dengan kecemasan. Sebaliknya, orang yang hidup dengan makna, meski sederhana, memiliki daya tahan batin yang lebih kuat. Tubuh mereka lebih tangguh, bukan karena ototnya, tetapi karena jiwanya memiliki pegangan. Dalam banyak catatannya, Ibnu Sina menekankan bahwa penyakit seringkali muncul ketika manusia terputus dari rasa syukur. Bukan syukur sebagai kata-kata, tetapi syukur sebagai keadaan batin. Ketika seseorang terus fokus pada apa yang kurang, tubuh hidup dalam mode kekurangan. Ketika seseorang mampu menerima dan menghargai apa yang ada, tubuh masuk ke mode pemulihan. Ini bukan konsep spiritual semata, tetapi kondisi psikologis yang memengaruhi sistem tubuh secara nyata. Ia juga mengingatkan bahwa ketenangan tidak selalu datang dari menghindari masalah, tetapi dari cara kita memandang masalah itu sendiri. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, namun dampaknya pada tubuh mereka sangat berbeda. Yang satu jatuh sakit, yang lain justru menjadi lebih kuat. Perbedaannya bukan pada kejadian,
tetapi pada cara pikiran memprosesnya. Inilah sebabnya Ibnu Sina menempatkan pikiran sebagai pusat kesehatan. Ketika manusia belajar mengelola pikirannya, ia sebenarnya sedang melindungi tubuhnya. Ketika ia belajar menerima, memaafkan, dan melepaskan beban yang tidak perlu, tubuh pun ikut bernapas lebih lega. Banyak penyakit, kata Ibnu Sina, bukan meminta obat yang lebih kuat, tetapi meminta beban yang lebih ringan. Maka mungkin, pesan terpenting dari Ibnu Sina bukanlah tentang teknik pengobatan, tetapi tentang cara hidup. Bahwa sehat bukan tujuan yang dikejar dengan panik, melainkan kondisi yang muncul secara alami ketika hidup berada dalam keseimbangan. Bahwa kesembuhan bukan sesuatu yang dipaksa, tetapi sesuatu yang diizinkan terjadi. Dan di titik inilah kita diajak untuk merenung. Sudahkah kita hidup selaras dengan diri kita sendiri, atau justru terus melawan tubuh kita demi tuntutan dunia? Sudahkah kita memberi ruang bagi pikiran untuk tenang, atau justru memelihara kecemasan setiap hari? Karena seperti yang telah diingatkan Ibnu Sina 1000 tahun lalu, penyakit seringkali bukan musuh yang datang dari luar, tetapi pesan yang lahir dari dalam, menunggu untuk dipahami, bukan hanya diobati. Jika kita benar-benar memahami pesan ini, maka kesehatan tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Penyakit tidak lagi dianggap sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Guru yang datang untuk mengingatkan bahwa ada bagian dari hidup kita yang keluar dari keseimbangan. Ibnu Sina melihat penyakit sebagai sinyal, bukan hukuman. Ia percaya bahwa tubuh selalu berusaha menyelamatkan pemiliknya, bahkan ketika rasa sakit muncul. Rasa sakit adalah bahasa terakhir ketika pesan-pesan halus sebelumnya diabaikan. Ia mengajarkan bahwa manusia yang paling sulit disembuhkan bukanlah yang penyakitnya berat, tetapi yang pikirannya menolak berubah. Karena selama pola hidup, pola pikir, dan kebiasaan lama tetap dipertahankan, obat apapun hanya akan bekerja sementara. Kesembuhan sejati menuntut keberanian untuk berubah. Berani memperlambat langkah. Berani berkata cukup, berani hidup lebih sederhana, dan yang paling sulit, berani berdamai dengan diri sendiri. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya keseimbangan emosi. Ia memahami bahwa emosi yang berlebihan, baik marah, sedih, takut, maupun terlalu gembira, sama-sama bisa merusak tubuh jika tidak dikelola. Emosi adalah energi. Jika mengalir dengan baik, ia menguatkan. Jika terjebak dan dipendam, ia melemahkan. Karena itu, ia menganjurkan manusia untuk mengekspresikan emosi secara sehat, bukan memendamnya, bukan pula meluapkannya tanpa kendali. Dalam pandangannya, banyak penyakit kronis muncul dari emosi lama yang tidak pernah selesai. Luka batin yang disimpan terlalu lama akan mencari jalan keluar melalui tubuh. Seseorang mungkin lupa pada peristiwa yang melukainya, tetapi tubuh tidak pernah lupa. Ia menyimpan memori itu dalam ketegangan otot, gangguan pencernaan, napas yang pendek, dan kelelahan yang tidak jelas sebabnya. Maka penyembuhan, menurut Ibnu Sina, seringkali dimulai dari keberanian untuk menghadapi luka lama dengan kesadaran baru. Ia juga mengingatkan bahwa terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain adalah racun bagi jiwa. Setiap manusia memiliki perjalanan, kapasitas, dan ritme yang berbeda. Ketika seseorang terus hidup dalam perbandingan, ia kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Tubuh pun hidup dalam tekanan yang tidak perlu. Ketika seseorang kembali fokus pada prosesnya sendiri, tubuh menjadi lebih tenang, dan ketenangan adalah fondasi kesehatan. Ibnu Sina percaya bahwa kebahagiaan sederhana memiliki dampak besar pada kesehatan. Tertawa, menikmati alam, berbincang dengan orang yang menenangkan, dan melakukan aktivitas yang memberi makna adalah bagian dari terapi. Ia tidak memisahkan kehidupan sehari-hari dari proses penyembuhan. Justru di sanalah penyembuhan terjadi, dalam rutinitas yang dijalani dengan sadar. Maka jika hari ini kita merasa dunia bergerak terlalu cepat, tuntutan terasa terlalu berat, dan tubuh mulai memberi sinyal, mungkin ini bukan tanda kelemahan. Mungkin ini adalah undangan. Undangan untuk kembali ke ritme yang lebih manusiawi. Ritme yang sudah lama diajarkan,
tetapi baru sekarang kita sadari nilainya. Ibnu Sina telah meninggalkan warisan yang jauh melampaui zamannya. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar sehat selama ia terpisah dari dirinya sendiri. Dan sebaliknya, ketika manusia kembali mengenal, menerima, dan menghormati dirinya, tubuh akan mengikuti. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar, tetapi sesuatu yang dipulihkan dari dalam. Dan pada tahap inilah, ajaran Ibnu Sina menjadi semakin relevan dengan kehidupan kita hari ini. Ia mengingatkan bahwa manusia modern sering keliru memahami makna kesuksesan. Banyak orang mengejar pencapaian, pengakuan, dan produktivitas tanpa henti, namun mengorbankan kesehatan batin dan tubuhnya. Ketika tubuh mulai melemah, barulah ia bertanya, di mana letak kesalahannya? Padahal jawabannya sederhana. Ia terlalu lama hidup di luar batas kemanusiaannya sendiri. Ibnu Sina menekankan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang penuh, tetapi hidup yang cukup. Cukup makan, cukup bekerja, cukup berpikir, dan cukup beristirahat. Segala sesuatu yang berlebihan, meski tampak positif, akan berubah menjadi beban. Bahkan ibadah sekalipun, jika dilakukan dengan paksaan dan tanpa ketenangan, bisa melelahkan jiwa. Karena itu, ia mengajarkan keseimbangan, bukan kesempurnaan. Ia juga melihat bahwa manusia sering terjebak pada masa lalu dan masa depan, hingga lupa hidup di saat ini. Penyesalan terhadap masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan menciptakan tekanan mental yang konstan. Tubuh hidup dalam keadaan siaga, seolah bahaya selalu mengintai. Dalam kondisi seperti ini, sistem tubuh tidak pernah benar-benar beristirahat. Penyembuhan pun sulit terjadi. Ibnu Sina mengajarkan pentingnya hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang dijalani, karena di sanalah ketenangan ditemukan. Menurutnya, manusia yang mampu menerima kenyataan tanpa melawan dengan emosi berlebihan akan memiliki daya tahan yang lebih kuat. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ketika seseorang berhenti melawan apa yang tidak bisa ia ubah, energinya kembali utuh. Tubuh pun tidak lagi terkuras oleh konflik batin yang berkepanjangan. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa kesendirian yang sehat berbeda dengan kesepian. Menyendiri untuk merenung, menata pikiran, dan mendengarkan diri sendiri adalah bagian dari perawatan jiwa. Namun kesepian yang lahir dari keterputusan dengan makna hidup justru melemahkan. Karena itu, ia menganjurkan manusia untuk menjaga hubungan yang tulus, bukan sekadar banyak relasi. Hubungan yang penuh ketenangan adalah obat, sementara hubungan yang penuh drama adalah racun. Ia percaya bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk kembali seimbang, asalkan tidak terus-menerus dihambat oleh gaya hidup yang salah. Ketika pikiran lebih tenang, napas lebih teratur, tidur lebih berkualitas, dan emosi lebih stabil, tubuh akan melakukan pekerjaannya sendiri. Banyak orang mengira kesembuhan adalah sesuatu yang harus dikejar. Padahal, seringkali kesembuhan datang ketika kita berhenti mengejar dan mulai merawat. Maka mungkin, pertanyaan terpenting yang bisa kita ajukan setelah memahami ajaran ini bukanlah, penyakit apa yang kita derita, tetapi hidup seperti apa yang sedang kita jalani. Apakah hidup kita memberi ruang bagi ketenangan, atau justru memelihara kegelisahan? Apakah hari-hari kita selaras dengan kebutuhan jiwa dan tubuh, atau hanya mengikuti tuntutan luar tanpa henti? Ibnu Sina seakan berbisik dari masa lalu, mengingatkan bahwa manusia akan terus mencari obat yang lebih canggih, tetapi melupakan obat yang paling dekat. Pikiran yang jernih, jiwa yang tenang, hidup yang seimbang. Dan selama manusia belum kembali pada itu semua, penyakit akan terus menjadi bagian dari hidupnya, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pengingat agar ia pulang ke dirinya sendiri. Dan jika kita mau jujur, banyak dari kita sebenarnya sudah tahu apa yang perlu diperbaiki, hanya saja belum berani melakukannya. Kita tahu pikiran kita terlalu penuh, tetapi tetap membiarkannya sibuk. Kita tahu tubuh kita lelah, tetapi terus memaksanya berjalan. Kita tahu hidup kita tidak seimbang, tetapi takut kehilangan pengakuan jika berhenti sejenak. Disinilah letak ujian sesungguhnya.
Bukan pada seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki, tetapi seberapa berani kita menerapkannya. Ibnu Sina memahami bahwa perubahan sejati jarang terjadi secara drastis. Ia terjadi melalui kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar dan konsisten. Mengatur napas ketika pikiran mulai kacau. Berhenti sejenak sebelum emosi mengambil alih. Memilih makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Tidur ketika tubuh meminta, bukan ketika dunia mengizinkan. Langkah-langkah kecil ini, jika dijaga, akan membangun fondasi kesehatan yang kokoh. Ia juga mengingatkan bahwa tubuh manusia sangat peka terhadap kejujuran batin. Ketika seseorang hidup tidak sesuai dengan nilai dan nuraninya, tubuh akan merespons dengan ketegangan. Sebaliknya, ketika seseorang hidup selaras dengan apa yang ia yakini, tubuh menjadi lebih ringan. Inilah mengapa banyak orang sakit di tengah kesuksesan, dan banyak pula yang tetap sehat meski hidup sederhana. Perbedaannya bukan pada kondisi luar, tetapi pada keselarasan dalam. Dalam ajarannya, Ibnu Sina tidak pernah memisahkan kesehatan dari akhlak. Ia melihat bahwa kedengkian, kebencian, dan iri hati adalah racun yang bekerja perlahan. Emosi-emosi ini menggerogoti ketenangan batin, dan ketenangan yang rusak akan melemahkan tubuh. Sebaliknya, sikap lapang, sabar, dan ikhlas bukan hanya memperindah jiwa, tetapi juga menyehatkan raga. Ini bukan nasihat moral semata, tetapi pengamatan mendalam terhadap cara kerja manusia. Ia juga mengajarkan bahwa hidup yang terlalu ramai membuat manusia kehilangan dirinya. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak suara, terlalu banyak tuntutan. Jiwa tidak punya ruang untuk bernapas. Karena itu, keheningan menjadi kebutuhan, bukan kemewahan. Diam sejenak, menjauh dari hiruk-pikuk, memberi kesempatan bagi pikiran untuk kembali jernih. Dan pikiran yang jernih adalah pintu menuju keseimbangan. Ibnu Sina seolah mengingatkan bahwa kesehatan adalah seni hidup. Seni membaca diri sendiri. Seni menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Seni berhenti sebelum berlebihan. Dan seni menerima sebelum melawan. Ketika seni ini hilang, manusia mulai menggantinya dengan pil, terapi instan, dan solusi cepat. Namun selama akar masalahnya tidak disentuh, semua itu hanya menunda, bukan menyelesaikan. Maka barangkali, yang paling kita butuhkan hari ini bukanlah penemuan baru, tetapi keberanian untuk kembali pada kebijaksanaan lama. Kebijaksanaan yang sudah teruji oleh waktu. Kebijaksanaan yang mengajarkan bahwa tubuh dan jiwa bukan mesin, tetapi amanah yang harus dirawat dengan kesadaran. 1000 tahun telah berlalu, dunia berubah, teknologi berkembang, istilah medis semakin canggih. Namun hakikat manusia tetap sama. Ia tetap makhluk yang butuh ketenangan, keseimbangan, dan makna. Dan selama kebutuhan dasar ini diabaikan, penyakit akan terus hadir sebagai pengingat. Ibnu Sina telah mengingatkan kita sejak lama. Kini pertanyaannya sederhana. Setelah kita sadar, apakah kita akan terus hidup seperti sebelumnya, atau mulai mengambil langkah kecil untuk kembali seimbang? Karena kesehatan sejati tidak menunggu esok hari. Ia dimulai dari keputusan sadar yang kita ambil hari ini. Ibnu Sina seakan ingin meninggalkan satu pesan yang paling sunyi, tetapi paling dalam. Bahwa manusia sering mencari kesembuhan di luar, padahal yang paling menentukan justru ada di dalam. Ia percaya bahwa tubuh akan selalu berusaha kembali sehat, selama manusia berhenti menghalanginya. Yang menghalangi itu bukan usia, bukan takdir, bukan gen semata, melainkan cara hidup yang tidak selaras. Ia mengingatkan bahwa hidup yang terlalu cepat membuat manusia kehilangan kepekaan. Kita tidak lagi peka pada rasa lapar yang sejati, hanya mengikuti jam. Tidak lagi peka pada lelah yang tulus, hanya mengikuti target. Tidak lagi peka pada gelisah yang perlu didengarkan, hanya menekannya dengan distraksi. Dalam keadaan seperti ini, tubuh dipaksa diam, sampai akhirnya ia berbicara dengan cara yang keras, lewat sakit. Ibnu Sina mengajarkan bahwa berhenti sejenak bukanlah kemunduran, tetapi kebijaksanaan. Mengurangi bukan berarti kalah, tetapi memahami batas. Menjaga diri bukan egois,
tetapi tanggung jawab. Karena tubuh yang rusak bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita cintai. Ia melihat kesehatan sebagai amanah, bukan sekadar kondisi. Ia juga percaya bahwa setiap manusia diberi kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri. Namun kemampuan ini tumpul karena jarang digunakan. Kita lebih percaya suara luar daripada suara tubuh. Lebih percaya penilaian orang daripada sinyal batin. Padahal, ketika seseorang mulai kembali mendengarkan dirinya, banyak jawaban muncul dengan sendirinya. Tubuh memberi petunjuk, jiwa memberi arah. Di titik ini, kesembuhan bukan lagi sesuatu yang misterius. Ia menjadi proses pulang. Pulang ke ritme alami. Pulang ke hidup yang tidak berlebihan. Pulang ke pikiran yang tidak terus-menerus diserang ketakutan. Pulang ke kesadaran bahwa kita tidak diciptakan untuk hidup dalam tekanan tanpa henti. Mungkin inilah mengapa ajaran Ibnu Sina terasa semakin relevan hari ini. Karena di tengah dunia yang serba cepat, manusia semakin jauh dari dirinya sendiri. Dan semakin jauh manusia dari dirinya, semakin rapuh tubuhnya. Penyakit bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa sudah terlalu lama kita tidak mendengarkan. Maka jika ada satu hal yang bisa kita bawa dari semua ini, itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kesehatan tidak dimulai dari obat, tetapi dari cara kita menjalani hari. Dari cara kita berpikir saat bangun pagi. Dari cara kita merespons masalah. Dari cara kita memperlakukan tubuh dan jiwa. 1000 tahun lalu, peringatan itu telah disampaikan. Bukan dengan nada menakutkan, tetapi dengan kebijaksanaan yang tenang. Kini, ketika kita akhirnya mulai merasakan dampaknya, pilihan ada di tangan kita. Terus hidup dengan cara lama sambil berharap hasil berbeda, atau mulai hidup lebih selaras, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, seperti yang telah lama dipahami oleh para bijak, tubuh akan mengikuti kemana pikiran dan jiwa membawanya. Dan ketika pikiran kembali tenang, jiwa kembali utuh, tubuh pun akan menemukan jalannya sendiri menuju sehat. Dan jika semua ini terasa berat, Ibnu Sina sebenarnya tidak pernah meminta manusia berubah sekaligus. Ia tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya mengajak manusia untuk mulai sadar. Sadar ketika tubuh mulai tegang. Sadar ketika pikiran mulai berisik. Sadar ketika hidup mulai kehilangan rasa. Karena kesadaran adalah titik balik. Tanpa kesadaran, perubahan hanya menjadi paksaan. Dengan kesadaran, perubahan menjadi kebutuhan alami. Ia memahami bahwa manusia sering menunggu sakit parah untuk berubah. Menunggu tubuh benar-benar menyerah baru mulai peduli. Padahal, kebijaksanaan sejati adalah merawat sebelum rusak, menenangkan sebelum hancur, dan berhenti sebelum jatuh. Ia mengajarkan pencegahan bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai bentuk cinta pada diri sendiri. Ibnu Sina juga percaya bahwa waktu terbaik untuk memperbaiki hidup selalu sekarang. Bukan nanti ketika sudah senggang. Bukan ketika kondisi sudah ideal. Karena kondisi ideal seringkali tidak pernah datang. Yang ada hanyalah momen saat ini, dengan segala keterbatasannya. Dan justru disitulah kesehatan mulai dibangun, dari keputusan-keputusan kecil yang diambil hari ini. Ia seakan ingin mengatakan bahwa manusia tidak perlu menjadi orang lain untuk sehat. Tidak perlu mengikuti semua tren, semua metode, semua teori terbaru. Cukup kembali jujur pada diri sendiri. Apa yang membuat tenang? Apa yang membuat lelah? Apa yang membuat hidup terasa berat? Jawaban-jawaban itu lebih berharga daripada nasihat apapun jika benar-benar didengarkan. Dalam keheningan pesan-pesannya, Ibnu Sina mengingatkan bahwa hidup bukan perlombaan. Tubuh bukan mesin. Jiwa bukan alat. Semuanya membutuhkan ritme, perhatian, dan kasih sayang. Ketika manusia mulai memperlakukan dirinya dengan hormat, tubuh akan merespons dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Maka mungkin, video ini bukan tentang masa lalu. Bukan tentang tokoh besar. Bukan tentang sejarah. Tetapi tentang kita, hari ini. Tentang bagaimana kita hidup. Tentang bagaimana kita berpikir. Tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri setiap hari.
1000 tahun lalu, peringatan itu telah disampaikan dengan tenang. Kini, ketika dunia semakin bising dan tubuh semakin lelah, pesan itu kembali mengetuk kesadaran kita bahwa sehat bukan hasil keberuntungan, bukan hadiah semata. Ia adalah buah dari hidup yang selaras. Dan jika setelah ini kita mulai lebih mendengarkan tubuh, lebih menjaga pikiran, dan lebih menghormati batas diri, maka ajaran itu tidak lagi sekadar pengetahuan. Ia menjadi jalan. Jalan pulang menuju keseimbangan. Jalan pulang menuju kesehatan. Jalan pulang menuju diri kita yang utuh. Dan barangkali, inilah titik paling jujur dari seluruh pembahasan ini. Bahwa tidak semua penyakit datang untuk disembuhkan dengan cepat. Sebagian datang untuk mengubah cara hidup. Sebagian datang untuk menghentikan kita yang terlalu jauh melenceng. Sebagian datang agar kita akhirnya mau mendengarkan, bukan sekadar bertahan. Ibnu Sina memahami bahwa manusia sering keras pada tubuhnya, tetapi lembut pada tuntutan dunia. Ia membalik cara pandang itu. Dunia, kata beliau, akan selalu meminta lebih. Tetapi tubuh punya batas. Jiwa punya kapasitas. Dan orang bijak adalah mereka yang tahu kapan harus berhenti sebelum tubuh dipaksa berhenti oleh sakit. Ia juga mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup tanpa pertarungan batin yang tidak perlu. Banyak orang lelah bukan karena masalahnya berat, tetapi karena pikirannya terus melawan kenyataan. Ketika perlawanan itu dilepaskan, energi kembali. Tubuh pun tidak lagi terkuras oleh konflik yang berulang-ulang. Dalam pandangan Ibnu Sina, manusia yang paling sehat bukanlah yang tidak pernah sakit, tetapi yang cepat kembali seimbang ketika terganggu. Ia peka terhadap dirinya. Ia tidak mengabaikan sinyal. Ia tidak menunda perbaikan. Ia tidak menipu tubuhnya dengan kesibukan palsu. Ia memilih hidup dengan sadar, meski sederhana. Maka jika hari ini kita belum bisa mengubah semuanya, itu tidak masalah. Tidak perlu langsung sempurna. Cukup mulai dari satu hal. Satu kebiasaan kecil yang lebih selaras. Satu keputusan yang lebih ramah pada diri sendiri. Satu langkah yang membuat hidup sedikit lebih tenang. Dari situlah perubahan besar selalu bermula. Ibnu Sina seolah ingin mengingatkan bahwa tubuh tidak pernah menuntut banyak. Ia hanya meminta didengarkan, dimengerti, dihormati. Ketika permintaan sederhana ini dipenuhi, tubuh akan bekerja sama dengan kita, bukan melawan. Dan mungkin, di akhir video ini, kita tidak perlu bertanya bagaimana cara sembuh paling cepat. Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah kita siap hidup lebih sadar, lebih seimbang, lebih manusiawi? Karena di sanalah kesehatan sejati berakar. 1000 tahun telah berlalu, tetapi pesan itu tetap sama. Pikiran yang tenang adalah awal kesehatan. Jiwa yang selaras adalah fondasi kekuatan. Dan tubuh yang dihormati akan selalu berusaha kembali sehat. Jika hari ini kita mulai sedikit lebih peduli pada diri sendiri, sedikit lebih berani memperlambat, dan sedikit lebih jujur pada apa yang kita rasakan, maka peringatan itu tidak sia-sia. Ia hidup kembali, bukan sebagai teori, tetapi sebagai jalan hidup. Dan di sanalah, tanpa banyak drama, tanpa paksaan, kesehatan perlahan menemukan jalannya pulang. Dan pada akhirnya, semua kembali pada satu pilihan sederhana yang sering kita tunda. Pilihan untuk hadir sepenuhnya dalam hidup kita sendiri. Bukan hidup di kepala yang penuh kecemasan, bukan hidup di masa lalu yang terus disesali, bukan hidup di masa depan yang ditakuti, tetapi hidup di saat ini, dengan kesadaran penuh. Ibnu Sina seakan mengingatkan bahwa saat inilah satu-satunya waktu di mana kesehatan bisa dibangun. Bukan kemarin, bukan nanti. Saat ini, ketika kita bernapas. Saat ini, ketika kita memilih bagaimana merespons hidup. Saat ini, ketika kita memutuskan apakah akan terus memaksa diri, atau mulai merawat diri. Ia percaya bahwa tubuh selalu memberi kesempatan kedua, bahkan ketiga, keempat, dan seterusnya. Selama manusia mau belajar, selama manusia mau berubah, selama manusia mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Tidak ada kata terlambat untuk kembali seimbang,
kecuali ketika kita terus menolak untuk sadar. Mungkin inilah sebabnya mengapa banyak orang baru benar-benar berubah setelah sakit. Karena sakit memaksa kita diam, memaksa kita berhenti, memaksa kita melihat ke dalam. Padahal, jika kesadaran itu datang lebih awal, penderitaan bisa jauh lebih ringan. Inilah pelajaran yang diwariskan Ibnu Sina, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia tidak menjanjikan tubuh yang selalu kuat. Tetapi ia menunjukkan jalan agar manusia tidak hancur oleh hidupnya sendiri. Jalan yang sederhana, tetapi dalam. Jalan keseimbangan. Jalan kesadaran. Jalan pulang ke diri. Dan mungkin, setelah semua ini, kita tidak perlu lagi bertanya mengapa penyakit begitu banyak di zaman modern. Kita mulai melihat jawabannya. Hidup terlalu cepat. Pikiran terlalu bising. Jiwa terlalu diabaikan. Tubuh terlalu sering dipaksa. Semua ini bukan kesalahan satu hari, tetapi kebiasaan bertahun-tahun. Namun kabar baiknya, apa yang rusak oleh kebiasaan, bisa dipulihkan oleh kebiasaan baru. Apa yang melemah oleh ketidaksadaran, bisa dikuatkan oleh kesadaran. Dan apa yang sakit karena ketidakseimbangan, bisa sembuh ketika keseimbangan dikembalikan. 1000 tahun lalu, pesan itu telah disampaikan dengan tenang. Hari ini, kita mendengarnya kembali, bukan sebagai cerita lama, tetapi sebagai cermin. Cermin tentang cara kita hidup. Dan mungkin, jika kita berani jujur pada pantulan itu, hidup kita tidak akan lagi sama. Karena kesehatan sejati bukan tujuan akhir. Ia adalah efek samping dari hidup yang selaras. Dan ketika hidup mulai selaras, tubuh tidak perlu dipaksa untuk sembuh. Ia akan melakukannya sendiri, setahap demi setahap, dengan caranya yang paling alami. Dan jika kita benar-benar menyerap semua ini, kita akan menyadari satu hal yang sangat halus namun menentukan. Bahwa banyak penderitaan manusia bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena ia jarang berhenti untuk memahami hidupnya sendiri. Ia terus berjalan, terus mengejar, terus menuntut, tanpa pernah bertanya, untuk apa semua ini jika tubuh dan jiwanya tertinggal jauh di belakang. Ibnu Sina seolah mengajak kita menurunkan volume dunia, agar suara diri sendiri bisa terdengar kembali. Karena selama dunia terus berteriak, kita akan terus mengabaikan bisikan tubuh. Dan bisikan yang diabaikan terlalu lama, akhirnya berubah menjadi jeritan bernama penyakit. Ia memahami bahwa manusia sering takut pada keheningan. Takut sendirian dengan pikirannya sendiri. Padahal justru di sanalah kejujuran muncul. Di sanalah kita mulai sadar apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan apa yang dituntut oleh lingkungan. Keheningan bukan kekosongan, tetapi ruang pemulihan. Ruang di mana pikiran melunak dan tubuh mulai merasa aman. Ibnu Sina percaya bahwa rasa aman adalah fondasi kesehatan. Bukan hanya aman secara fisik, tetapi aman secara batin. Ketika seseorang merasa terus terancam, dinilai, dikejar, atau dibandingkan, tubuhnya tidak pernah benar-benar rileks. Dan tubuh yang tidak pernah rileks tidak punya energi untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, ketika seseorang merasa cukup, diterima, dan damai dengan dirinya, tubuh masuk ke mode pemulihan yang alami. Ia juga mengajarkan bahwa memaafkan bukan hanya urusan moral, tetapi urusan kesehatan. Dendam dan luka batin yang disimpan terlalu lama akan menjadi beban biologis. Ia menguras energi, menegangkan saraf, dan mengganggu organ. Memaafkan bukan berarti membenarkan, tetapi melepaskan diri dari beban yang tidak perlu. Dan ketika beban itu dilepaskan, tubuh ikut ringan. Maka semakin jelas bahwa ajaran Ibnu Sina bukan sekadar teori kesehatan, tetapi panduan hidup. Panduan untuk menjadi manusia yang utuh, bukan sekadar produktif. Manusia yang sadar, bukan sekadar sibuk. Manusia yang seimbang, bukan sekadar kuat di luar tetapi rapuh di dalam. Dan mungkin, jika hari ini kita merasa hidup terlalu padat, terlalu bising, terlalu melelahkan, itu bukan tanda kita gagal. Itu tanda bahwa sudah waktunya mengubah cara berjalan. Bukan mundur, tetapi melambat. Bukan menyerah,
tetapi menata ulang arah. Ibnu Sina telah lama memahami bahwa manusia yang hidup selaras dengan dirinya akan lebih tahan menghadapi dunia. Bukan karena dunianya lebih ringan, tetapi karena jiwanya lebih tenang. Dan jiwa yang tenang adalah benteng terkuat bagi tubuh. Maka di titik ini, biarlah setiap orang mengambil satu pesan yang paling menyentuh dirinya. Tidak perlu semuanya. Satu saja sudah cukup untuk memulai perubahan. Karena perubahan besar tidak pernah dimulai dari banyak hal, tetapi dari satu kesadaran kecil yang dijaga. Dan jika setelah video ini, kita mulai lebih lembut pada diri sendiri, lebih jujur pada apa yang kita rasakan, dan lebih berani hidup selaras dengan kebutuhan jiwa dan tubuh, maka pesan itu tidak lagi tinggal di masa lalu. Ia hidup di hari ini, di pilihan kita, di cara kita menjalani hidup. 1000 tahun telah berlalu, tetapi kebenaran itu tetap berdiri. Bahwa ketika manusia kembali mengenal dirinya, tubuh tidak perlu dipaksa untuk sehat. Ia akan mengikuti, perlahan, setia, dan alami. Karena kesehatan sejati selalu lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Dan mungkin, inilah penutup yang paling jujur dari seluruh perjalanan panjang ini. Bahwa tidak semua orang siap mendengar pesan seperti ini, karena ia menuntut tanggung jawab. Bukan kepada dokter, bukan kepada obat, tetapi kepada diri sendiri. Kepada cara kita berpikir, merasa, dan menjalani hidup setiap hari. Ibnu Sina tidak menawarkan jalan yang instan, tetapi jalan yang nyata. Jalan yang mungkin terasa sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk dunia modern yang gemar solusi cepat. Namun justru di sanalah kekuatannya. Karena apa yang sederhana seringkali paling mendasar, dan apa yang mendasar paling menentukan. Ia seakan mengingatkan bahwa tubuh manusia tidak rusak tanpa sebab. Ia lelah karena terlalu lama diabaikan. Ia sakit karena terlalu lama dipaksa. Ia terganggu karena terlalu lama hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan tekanan yang tidak pernah benar-benar disadari. Dan selama sebab-sebab ini tidak disentuh, kesembuhan hanya akan menjadi jeda, bukan pemulihan. Maka jika hari ini kita masih diberi kemampuan untuk bernapas dengan sadar, untuk tidur meski belum nyenyak, untuk berpikir meski sering gelisah, itu artinya kesempatan masih ada. Kesempatan untuk menata ulang. Kesempatan untuk memperbaiki. Kesempatan untuk hidup dengan cara yang lebih manusiawi. Ibnu Sina percaya bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa luka, tetapi hidup yang mau belajar dari luka. Bukan hidup tanpa sakit, tetapi hidup yang mampu kembali seimbang setelah terguncang. Di sanalah kedewasaan manusia diuji, bukan pada seberapa kuat ia memaksa diri, tetapi seberapa bijak ia merawat diri. Dan barangkali, setelah semua ini, kita tidak perlu lagi menunggu tanda yang lebih keras dari tubuh. Kita tidak perlu menunggu sakit parah untuk berubah. Kita tidak perlu menunggu kehilangan untuk sadar. Kita bisa mulai sekarang, dari hal kecil, dari pilihan sederhana, dari keberanian untuk hidup sedikit lebih pelan, sedikit lebih jujur, dan sedikit lebih selaras. 1000 tahun lalu, pesan itu telah ditinggalkan dengan penuh kebijaksanaan. Hari ini, pesan itu kembali menemukan pendengarnya. Bukan untuk menggurui, tetapi untuk mengingatkan. Bahwa kesehatan sejati tidak pernah jauh dari kita. Ia selalu ada, menunggu kita berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan kembali mendengarkan diri sendiri. Dan ketika itu terjadi, tanpa banyak drama, tanpa paksaan, tanpa janji berlebihan, tubuh akan melakukan apa yang selalu ia tahu caranya. Menjaga, memulihkan, dan membawa kita kembali ke keadaan yang paling alami. Sehat, tenang, seimbang. Dan jika masih ada satu lapisan terakhir yang perlu kita pahami, itulah tentang keikhlasan menerima proses. Ibnu Sina memahami bahwa manusia sering ingin hasil, tetapi enggan menjalani perubahan batin yang menyertainya. Kita ingin sembuh, tetapi tidak ingin melepaskan kebiasaan lama. Kita ingin tenang, tetapi masih memelihara pikiran yang gelisah. Kita ingin sehat, tetapi tetap hidup dalam pola yang melelahkan. Disinilah konflik itu muncul. Ia mengajarkan bahwa tubuh tidak bisa ditipu. Kita bisa membohongi orang lain,
bahkan diri sendiri, tetapi tubuh selalu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merespons bukan pada kata-kata kita, tetapi pada keadaan batin kita yang sesungguhnya. Karena itu, perubahan yang paling efektif selalu dimulai dari kejujuran. Jujur bahwa kita lelah. Jujur bahwa kita takut. Jujur bahwa kita butuh istirahat, bukan sekadar hiburan. Ibnu Sina juga menyadari bahwa banyak orang terlalu keras menilai dirinya sendiri. Ketika sakit, mereka merasa gagal. Ketika lemah, mereka merasa kalah. Padahal, dalam pandangannya, sakit dan lemah adalah bagian dari siklus manusiawi. Tidak ada tubuh yang selalu kuat. Tidak ada jiwa yang selalu tenang. Yang membedakan orang bijak dan tidak adalah bagaimana ia merespons saat keseimbangan itu terganggu. Ia mengingatkan bahwa belas kasih pada diri sendiri bukan kemalasan, tetapi kecerdasan. Memberi waktu pada diri untuk pulih bukan tanda menyerah, tetapi tanda memahami batas. Dunia mungkin tidak berhenti menuntut, tetapi kita selalu punya pilihan untuk tidak menghancurkan diri demi memenuhi semua tuntutan itu. Dan mungkin, inilah inti paling halus dari ajaran Ibnu Sina, bahwa hidup yang sehat bukan hidup yang selalu menang, tetapi hidup yang selaras. Selaras dengan tubuh, selaras dengan jiwa, selaras dengan kenyataan. Ketika keselarasan ini terjaga, manusia tidak mudah goyah, meski badai datang silih berganti. Jika hari ini kita mulai melangkah dengan kesadaran baru, mungkin hasilnya belum langsung terlihat. Mungkin tubuh masih butuh waktu. Mungkin pikiran masih sering kembali gelisah. Itu wajar. Ibnu Sina tidak pernah menjanjikan jalan yang lurus tanpa belokan. Ia hanya menjanjikan bahwa setiap langkah yang lebih sadar akan selalu membawa kita lebih dekat pada keseimbangan. Maka biarlah pesan ini tinggal bersama kita setelah video ini berakhir. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai pengingat lembut. Bahwa kita tidak diciptakan untuk terus bertahan dalam tekanan. Kita diciptakan untuk hidup, merasakan, dan bertumbuh dalam keseimbangan. 1000 tahun lalu, kebijaksanaan itu telah lahir. Hari ini, ia kembali bernafas melalui kesadaran kita. Dan mungkin, jika kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, inilah awal dari hidup yang lebih tenang, tubuh yang lebih bersahabat, dan kesehatan yang tidak lagi kita kejar dengan panik, tetapi kita rawat dengan penuh kesadaran. Semua yang telah kita renungkan ini bermuara pada satu kesadaran sunyi, bahwa manusia tidak pernah benar-benar rusak. Ia hanya terlalu lama lupa bagaimana caranya hidup selaras dengan dirinya sendiri. Tubuh tidak pernah berniat menyakiti kita. Jiwa tidak pernah berniat melemahkan kita. Yang terjadi hanyalah jarak antara siapa kita sebenarnya dan cara kita menjalani hidup. Ibnu Sina, 1000 tahun lalu, tidak sedang menawarkan keajaiban. Ia menawarkan pemahaman bahwa kesehatan bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar, tetapi sesuatu yang dibuka kembali dari dalam. Ketika pikiran mulai tenang, ketika jiwa mulai merasa aman, ketika hidup kembali menemukan ritmenya, tubuh akan mengikuti dengan caranya sendiri. Tanpa paksaan, tanpa ketakutan. Mungkin inilah mengapa banyak orang merasa lebih sehat bukan setelah menemukan obat baru, tetapi setelah menemukan kedamaian. Setelah berani berkata cukup. Setelah berani berhenti sejenak. Setelah berani jujur pada diri sendiri. Di titik itu, kesembuhan bukan lagi target yang dikejar, tetapi keadaan yang tumbuh. Pesan Ibnu Sina seakan ingin menegaskan satu hal penting, bahwa kesehatan sejati tidak lahir dari perlawanan terhadap tubuh, tetapi dari kerja sama dengannya. Tubuh bukan musuh. Ia adalah sahabat yang setia, yang terus memberi tanda, bahkan ketika kita sering mengabaikannya. Dan selama kita mau mendengarkan, ia tidak akan pernah berhenti berusaha menjaga kita. 1000 tahun telah berlalu, dunia berubah, manusia semakin sibuk, semakin cemas, semakin jauh dari dirinya. Namun kebenaran itu tetap sama. Pikiran yang damai adalah fondasi kesehatan. Jiwa yang seimbang adalah sumber kekuatan. Hidup yang selaras adalah obat paling dalam. Maka jika hari ini ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan panjang ini,
biarlah itu menjadi kesadaran sederhana, bahwa kita tidak perlu menjadi siapapun selain diri kita sendiri untuk sehat. Kita hanya perlu kembali mendengarkan, kembali merawat, kembali hidup dengan penuh kesadaran. Dan mungkin, saat itulah pesan Ibnu Sina benar-benar hidup. Bukan sebagai kata-kata, bukan sebagai sejarah, tetapi sebagai jalan sunyi yang kita tempuh setiap hari. Jalan menuju tubuh yang lebih tenang, jiwa yang lebih utuh, dan hidup yang kembali seimbang.